Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Suranta Purba dalam program yang luar biasa, program yang membangun kerohanian kita, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode yang ke-40 dan kita akan membahas Mazmur pasal 37, karena Mazmur pasal 37 ini ayatnya sangat panjang sampai ayat 40, kita akan bagi dua. Hari ini kita akan bahas sampai ayat 22, dan besok kita akan bahas ayat 23 sampai 40. Saya akan bacakan bagi kita. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan, sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur, tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar, daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang-orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang dikutukinya akan dilenyapkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 22 ini adalah tidak perlu marah ataupun iri kepada orang fasik. Mazmur 37 ayat 1 sampai 22 tadi yang kita baca adalah mazmur pengajaran dari Daud. Nah, dalam Mazmur 37 ini Daud menyoroti dengan sangat dan juga memperingatkan agar orang-orang percaya atau orang benar menghindari kemarahan dan panas hati yang disebabkan oleh perasaan iri terhadap mereka yang berbuat jahat, terhadap mereka yang berbuat curang, terhadap mereka yang melakukan tipu daya, namun berhasil dalam hidupnya. Daud mengingatkan bahwa kemarahan dan panas hati yang tidak terkendali itu sangat merugikan dan berbahaya, karena akan menggiring seseorang pada kejahatan demi pemuasan amarahnya. Kalau kita lihat tadi di dalam ayatnya yang ke-8, Daud berkata, berhentilah marah. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang menyaksikan program ini sedang marah, berhentilah marah. Dan dikatakan dalam kalimat berikutnya, tinggalkan panas hati itu. Jadi berhenti marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada
kejahatan. Jadi tidak ada dampak positif dari kemarahan. Justru kemarahan, panas hati membawa kita kepada kejahatan. Nah, pelajaran apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 22 ini? Pelajarannya Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu marah ataupun iri hati kepada orang fasik. Ya, itu pelajarannya. Jadi kalau kita melihat orang fasik, jangan marah, tidak perlu marah. Kalau kita melihat ya orang fasik sepertinya berhasil hidupnya, tidak perlu iri. Nah, kita akan lihat kenapa kita tidak perlu marah, kenapa kita tidak perlu iri kepada orang fasik. Yang pertama, walaupun orang fasik kelihatannya berjaya, mereka akan segera lenyap. Tadi kita sudah baca dalam ayat 2, ayat 9 dan ayat 10. Dikatakan oleh Daud, mereka itu seperti rumput yang berumur pendek dan daun yang cepat layu. Ini merupakan gambaran dari kefanaan orang fasik. Jadi itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak perlu marah ataupun iri kepada orang fasik? Karena orang benar ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau kita lihat tadi dalam ayat ketiga, ayat 6 dan ayatnya yang ke-11. Dikatakan, saya baca ayat 11 saja ya. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi orang benar itu dipelihara oleh Tuhan. Bisa saja memang sesaat kelihatannya kehidupan orang benar itu lebih sengsara dari orang fasik. Tetapi itu hanya sesaat, hanya sementara. Kalau kita lihat dalam jangka panjang ya, orang benar justru akan bertahan sampai kesudahannya. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan marah, tidak perlu iri kepada orang fasik, ya. Orang benar akan dipelihara Tuhan. Ada kekuatan yang menyertai orang benar, yaitu kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita tidak perlu marah ataupun iri kepada orang fasik? Karena iri hati kepada orang fasik merupakan bentuk ketidakpercayaan seseorang kepada Tuhan. Ya, kalau kita iri atau marah kepada orang fasik, itu sama saja seperti kita itu tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan engkau salah. Ya kan? Emang kita lebih berhikmatkah dari Tuhan? Emang kita lebih tahukah, lebih pintarkah, lebih berpengertiankah dari Tuhan? Karena itu tidak perlu marah. Tidak perlu iri hati kepada orang fasik. Jangan ragukan keadilan Tuhan. Jangan ragukan kemampuan Tuhan untuk memberi keadilan, untuk memberkati kita kalau kita hidup dalam kebenaran. Dan perlu kita tahu bahwa iri hati itu adalah dosa, ya. Orang benar tidak perlu iri hati. Ketika orang benar iri hati itu sama saja orang benar bertindak sebagai orang berdosa. Kira-kiranya Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini bisa memberkati kita. Tidak perlu marah, tidak perlu iri hati kepada orang fasik. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena saya percaya kita akan melihat pertolongan, kebaikan, dan keadilan dari Tuhan. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, apapun itu, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Firman mengajar kami supaya kami tidak perlu marah, tidak perlu iri hati kepada orang fasik. Kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam dalam kehidupan kami,
kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba doa bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, tanda mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan. Kalau mereka susah, Tuhan hiburkan. Kalau mereka sakit oleh bilur-bilur Yesus Kristus, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kalau ada di antara mereka ya Tuhan, sedang kekurangan keuangan, Tuhan bukakan pintu berkat-Mu buat mereka. Dan berikan mereka kekuatan untuk mengelola keuangan dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka ya Tuhan membutuhkan jodoh, Tuhan berikan jodoh yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan tolong mereka yang hidup dalam dosa, angkat mereka, lepaskan mereka, ampuni mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, alami kuasa doa, hidup dalam berkat Tuhan senantiasa setiap hari dalam mujizat-mujizat Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita, salam sepakat.